Hi everyone, gue Darius. Gue mencoba mengerjakan soal matematika wajib kelas 11. Gue belum buka soalnya, so nanti kalau gue kerjakan and there are mistakes, nanti gue akan put the updates di description box, jadi cek description box terlebih dahulu. Terus juga, karena gue belum membuka, jadi gue akan coba mengerjakan dalam 90 menit. As in memang soalnya didesain untuk 90 menit mengerjakan, right? Maybe kayak I target for berapa 1 jam 10 menit 20 menitnya anggap like ke toilet dan ngebuletin hitam-hitamnya itu. Oke, start this clock from now atau lihat timer di YouTube-nya aja. I'll do it my organic way ya. Pilihan ganda bahasa matematika 258. Ini berarti difference-nya itu adalah 3 ya. D-nya 3. Terus kan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali D, ini U1-nya 2 ya. Berarti nanti ketahuan bahwa A-nya adalah 2 tambah N-1 kali 3. Atau UN sama dengan 3N-1 lah ya. Berarti rumus sukunya langsung dapat yang B. Right? Terus diketahui deret aritmatika jumlah 10 suku pertama. Ini kan kayak bilangan genap aja ya. Bilangan genap means berarti UN sama dengan 2N aja kan. Nah terus 10 suku pertama dari deret tersebut adalah berarti S10 ya. Nah terus kan rumusnya SN sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN atau bilangan yang ke-10-nya itulah. Nah berarti bilangan ke-10-nya kan 2 kali 10 atau 20 ya. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 kali 2 tambah 20. Atau 5 kali 22 itu 110 ya. Cek. Terus nomor 3, di antara tiap dua suku bersen aritmatika, sekian-sekian-sekian disisipi 3 suku. Oke. Nah, the trick for this adalah ambil aja dua bilangan gitu. Ini kan sebenarnya aritmatikanya kelihatan ya. Polanya UN sama dengan 3 plus 20 kali N-1, right? Atau bilang aja 20N dikurangin 17 ya, that should comply. Nah terus kalau teman-teman lihat, 3 sampai 23 itu kan distance-nya adalah 20, disisipi 3 suku, berarti kita akan masukkan 1, 2, 3 gitu. Nah, that what you're creating itu essentially adalah 4 interval kan, 1, 2, 3, 4. Berarti diketahui bahwa 4 interval itu jaraknya adalah 20, berarti satu interval itu 5 teman-teman. Nah, therefore sekarang kalian akan mengganti D-nya yang tadinya 20 menjadi 5. Atau rumus barunya adalah UN sama dengan 5N minus, nah tapi nggak langsung 5N minus 17 ya, karena kan sekarang jadinya bentuknya 3, terus 8, 13, 18, 23, dan seterusnya kan. Kayak basically tadi di antara dua bilangan ini, you are creating 1, 2, 3 bilangan baru. Nah berarti 5N cukup dikurangi 2 ya. Bukan 5N kurang 17, tapi ini polanya 5N kurang 2. Nah, suku ke-7 atau U7-nya sama dengan 5 kali 7 kurang 2 atau 35 kurang 2 ya. 33. Yeah, I think you can continue this series organically juga, you should get 33. Lanjut ke nomor 4. Diketahui suku pertama dari barisan geometri adalah 3 dan suku keempat adalah suku pertama U1 sama dengan 3, terus suku keempat sama dengan 24 ya. Nah, nanti kan kalau U1 tuh basically rumusnya A-nya aja kan. Kalau U4 itu kan A kali L pangkat 3. Therefore, ini tuh sebetulnya jump-nya adalah dikali L pangkat 3, ini jump-nya adalah dikali 8. Berarti L itu kayak rasio perkaliannya berapa, berarti L pangkat 3 sama dengan 8, atau R-nya aja itu 2 ya. Nggak bisa minus 2, karena minus 2 pangkat 3 itu minus 8. Jadi R-nya 2 aja gitu. Berarti jumlah 7 suku pertama, right? Nah, berarti kalau dari geometri, SN-nya kan adalah A kali L pangkat N dikurang 1 dibagi N-1. Nah, berarti kalau tanya S7 atau 7 suku pertama, bilangan pertamanya apa? A-nya adalah 3, dikali R-nya 2 pangkat 7 min 1 bagi
2 min 1, right? Nah, it gives you 3 kali sekian. Nah, 2 min 1 itu kan basically 1, berarti yang bawahnya nggak usah dikali. Nah, 2 pangkat 7 itu berapa? 2 pangkat 7 itu 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 1 ya, atau 8, sorry, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 ya. 8 kali 2 atau 128 gitu kan. Berarti 3 kali 128 sama dengan, ini min 1, sorry, 127. Berarti sama dengan 381 ya, delta. Terus 5, sebuah bola basket jatuh dari lantai 10 sebuah apartemen dengan ketinggian 30 meter. Setiap kali dia menyentuh tanah, bola tersebut akan memantul 3/5. Berarti kayak kalau misalnya gue punya apartemen lantai 10 whatever, ini 30 meter. Terus setiap kali dia jatuh, pertama kan dia jatuh 30 meter ya. Terus dia akan naik lagi 3/5-nya. 3/5 kali 30, terus dia akan jatuh sama nih kayak yang kirinya tuh akan sama. Nah, tapi dia akan naiknya nanti lebih dikit lagi. Jadi if I draw the lines, ini yang pertama cuma sekali, yang kedua itu 2 kali, terus nanti yang ketiga juga 2 kali. Tapi makin lama makin sedikit ya, kali 3/5, tapi itu pasangan 2-2-2, yang pertama doang dia sendiri gitu ya. Nah, basically jadi kalau mau menghitung ini, sorry, ini kalau gue bikin UN-nya aja, UN-nya itu adalah let's say 3, sorry, UN U1 deh, atau A-nya adalah 30 ya. UN-nya adalah 30 kali 3/5 pangkat N-1, if that makes sense ya. Jadinya atau 30 kali 3/5 pangkat N bagi 3/5, right? Nah, 30 bagi 3/5 itu 30 kali 5/3, atau 50 kali 3/5 pangkat N. Ya, itu UN-nya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini yang U1 cuma sekali, right? Tapi U2-nya itu 2 kali nih. U3-nya juga 2 kali dan seterusnya. Yang sekali cuma U1. Nah, berarti kalau misalnya bertanya panjang lintasannya berapa kali, berarti panjang lintasan itu SN tapi kali 2, karena U2-nya 2 kali, tapi karena U1-nya cuma sekali, jadi dikurangin U1 ya. Berarti panjang lintasan 2 kali SN, tapi dikurangin U1-nya. Nah, sekarang teman-teman cari aja SN-nya berapa gitu ya. Nah, karena ini adalah deret geometri yang semakin lama semakin kecil. Berarti kalau misalnya kita masukin A kali 1 min R pangkat N per 1 min R kan, basically R pangkat N ini kan, kalau misalnya dia di bawah 1, misalnya 0,5. Dia dikali 0,5 terus dipangkatin terus lama-lama jadi 0, right? Basically dia jadi A bang 1 min R aja. Karena 1 min R pangkat N, R pangkat N-nya jadi 0, berarti 1 min 0 jadi 1 kan. Berarti A bagi 1 min R aja ya. Nah, berarti SN-nya di sini, kalau dijumlahin semua sampai infinity adalah 30 bagi 1 min 3/5. That gives you 30 bagi 2/5, atau 75 ya. Nah, berarti panjang lintasannya adalah 2 kali 75 kurang 30, atau 150 kurang 30 sama dengan 120 meter ya. Nomor 6, limit X menuju 2. Right. Oke, berarti ini tuh sebetulnya, wait, kalau dimasukin langsung, misalnya, jadi 8 tambah 3 kali 4, 12, dikurangin 26 plus 6. Itu adalah 0 ya. Bawahnya adalah 4 plus 2 min 6 juga 0. Nah, cara tercepat that you can do adalah langsung aja. Yang numerator atau atasnya lo turunin, yang denominator yang di bawahnya juga diturunin ya, diderivatif kan. Berarti hasilnya adalah limit X menuju 2, kalau diturunin jadi 3X kuadrat tambah 6X min 13 bagi 2X plus 1, right? Nah, sekarang coba aja langsung masukin 2-nya ke dalam X, berarti 3 kali X kuadrat, atau itu menjadi 12, tambah 6X atau 6 kali 2, juga 12 min 13 ya. Terus bawahnya adalah 2 kali 2, 4, tambah 1. Ini menjadi
11/5. Oke, bukan 0/0 berarti that's the answer, you langsung bisa ambil. Jangan diturunkan lagi, karena kalau diturunkan lagi kayak hasilnya akan salah gitu. Does not comply with a hospital rule ya. Lanjut, nomor 7. Limit X menuju 3, X pangkat 3 min 27, sekian-sekian. There are two ways to do it. Kamu bisa menggunakan perkalian menjadi rasional, atau kamu bisa langsung turunin aja, right? The way I do it, misalnya gue coba dalam dua-duanya. Yang pertama, gue kali dengan sekawan lah, whatever you call it kan. X pangkat 3 min 27 per 4 min akar X kuadrat plus 7 kali 4. Nah, ini plus kan? Berarti akar X kuadrat plus 7 per 4 min akar X kuadrat plus 7. By the way, so ini plus juga. Nah, by the way, lo masukin dulu ya, tiganya ke dalam situ. Nanti ketemu 0/0, baru kamu bisa kali sekawan. Karena kalau langsung ada jawabannya ketika X dimasukin, ya basically that's the answer already, right? Nah, berarti ini lim X menuju 3, dikali aja, berarti yang atas sih sebenarnya dibiarin aja sih. Doesn't matter, nanti pasti ada terms yang bisa kayak dihilangkan begitu ya. Nah, itu 4 tambah akar X kuadrat plus 7. Nah, yang bawahnya itu jadinya A min B kali A plus B kan. A min B kali A plus B jadinya A kuadrat min B kuadrat, atau 16 dikurangin X kuadrat plus 7. Karena dia kan di akar, di kuadrat jadi lepas gitu. Nah, berarti yang bawah itu bisa gue transfer menjadi 16 kurang 7 kan 9 ya. 9 min X kuadrat. Nah, udah ketemu nih apa benang merahnya. Oh, yang atas sama yang bawah ini bisa dicoret. Berarti ini limit X menuju 3. Nah, kalau ini dikeluarin A pangkat 3. Sorry, gue tulis ya. A pangkat 3 min B pangkat 3 dikeluarin jadi apa? A min B kali A kuadrat plus AB plus B kuadrat ya. Ini yang kayak bisa dikeluarkan. Berarti jadinya X min 3 dikeluarin. Terus X kuadrat plus 3X plus 9 gitu ya. Ini kalau mau dihitung ya silakan. I don't necessarily want to do it, jadi gue skip. Nah, berarti ini 9 min X kuadrat jadinya bisa ditulis menjadi kayak minus X kuadrat min 9, right? Nah, A kuadrat min B kuadrat jadinya A plus B A min B. Nah, ini gue tulis jadi minus X min 3 kali X plus 3 ya. Nah, terus jangan lupa dikali dengan bagian yang kanan 4 plus akar X kuadrat plus 7 ya. Nah, I think after that goes into line, jadinya ini limit X menuju 3. Masukin aja nggak apa-apa sih, ini coret ya. Jadinya kalau dimasukin menjadi 9 tambah 27 tambah 9 bagi minus 3 plus 3 kali 4 tambah akar 16. Ya kan, akar 9 tambah 7, 16, berarti 4 tambah 4 gitu, 8 ya. Berarti ini berapa? 45 bagi minus 6 kali 8. Coret aja, jadinya 3, 4, berarti 15 kali 4, it would be minus 200. Nah, terus nanti ini langsung dicoret aja, boleh. Jadinya 3-nya masukin ke dalam, jadi 9 tambah 9 tambah 9 bagi minus 3 plus 3 jadi 6 ya. Kali 4 tambah akar 9 tambah 7 akar 16. Berarti hasilnya adalah 27 bagi min 6 kali 8. Nah, ini coret bagi 2, jadinya 4/3 ya. Terus 27 sama 3 jadi ini 9. Berarti hasilnya adalah minus 36. Lanjut ke nomor 8. Wait, tadi I wanna show you another way to do it. Jangan turunin aja ya. Tadi kan soalnya limit X menuju 3, X pangkat 3 min 27. I think this is the more favorable way that I like to do it.
karena aku tahu hasilnya 0/0, kalau dikerjakan langsung, jadinya aku turunin ya. X pangkat 3 kurang 27, itu diturunin jadi 3x kuadrat, yang bawah 4 min akar sekian. Nah, itu kan diturunkan menjadi minus 1/2 akar x kuadrat plus 7, terus x kuadrat diturunin menjadi 2x ya. Nah, berarti ini bisa dicoret, masukin aja x menuju 3, jadinya 3 kali 9 dibagi negatif 3/4 akar 16 kan. Berarti ini menjadi 27 kali negatif 4/3 atau minus 36. Ya, that is the quick way that I prefer untuk menggunakan turunan aja langsung. But either way is fun, I think. Lanjut ke nomor 8. Menilai dari limit sekian-sekian, itu kalau dimasukin menjadi infinity ya. I think kayak by seeing the question, the answer is infinity ya. Tapi begini jadinya, limit x menuju infinity. Nah, suku yang ini, itu ambil aja langsung kayak 2x kuadratnya. Terus I don't care about the rest, ya kan? Nah, dikali dengan suku yang ini. Nah, suku yang ini kan akar dari 4x kuadrat, berarti dikali 2x kuadrat, 2x aja gitu. Ya kan, 4x kuadrat akar jadi 2x, plus sekian-sekian, I don't care. Nah, terus bawahnya adalah x min 9, berarti dia x kuadrat plus sekian-sekian, atau precisely x kuadrat min 18x tambah 81 gitu ya. Nah, tapi if you calculate jadinya kan limit x menuju infinite ya. Terus 2x kuadrat kali 2x jadinya 4 x pangkat 3 plus sekian-sekian bagi x kuadrat kan. Nah, ini kan sebetulnya menjadi 4x plus bla bla bla. Nah, tapi karena x-nya adalah infinite ya, tadi kan limit x menuju infinite, kalau misalnya x-nya masih ada, berarti ini jawabannya langsung aja infinite. Ya, I think that's the quicker way to do it. Lanjut ke nomor 9. Limit 3 sekian-sekian. Nah, the approach I would do adalah menyamakan pangkat, right? Menyamakan pangkat menjadi pangkat x, terus kayak biarin dia bersih aja, jadi tidak ada plus 2, tidak ada plus 1. 3 pangkat x aja, bukan 3 pangkat x plus 2 gitu ya. Nah, jadi kalau ini ditransform, misalnya 3 pangkat 2x plus 2, right? Nah, ini tuh becomes 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 2 kan? Nah, kalau udah begitu berarti kita tahu 3 pangkat 2 itu 9. Terus 3 pangkat 2x ini bisa dijadikan 3 pangkat 2 dipangkatin x ya. Atau 9 pangkat x. Nah, berarti just transform everything. Persamaannya menjadi 9 kali 9 pangkat x tambah 4 pangkat x kali 4 pangkat 2 atau 16 kali 4 pangkat x dibagi dengan 2 pangkat 3, pangkat x itu 8, pangkat x tambah 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2x atau 9 pangkat x tambah 4 pangkat x. Nah, terus if you have the equation like this, kita tuh bisa mengalihkan semua persamaan dengan kali upper A atau fraction yang numerator dan denominatornya sama, karena ini kan tidak mengubah hasil kan, jadi kali 1 gitu. Nah, yang gue gunakan adalah gue cari bilangan tertinggi di antara semua bilangan yang ada pangkat x-nya. Dari 9, 4, 8, itu yang paling tinggi kan 9 kan. Nah, gue kali 1/9 pangkat x. Bawahnya juga. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya 4 pangkat x kali 1/9 pangkat x, ini kan bakal jadi 4 pangkat x per 9 pangkat x atau 4/9 pangkat x ya. Nah, I'll do it for every of the numbers di sini. Berarti menjadi limit x menuju
infinite, 9 kali 9 per 9 pangkat X, tambah 16 kali 4 per 9 pangkat X, bagi 8 per 9 pangkat X, tambah 3 kali 9 per 9 pangkat X, tambah 4 per 9 pangkat X. Ya. Nah, kalau udah begitu, kita masukin aja limit X menuju infinity kan. Basically, kalau misalnya 9 per 9 pangkat X, ini limit X menuju infinity, itu kan jadinya 1 pangkat infinite ya. Atau kayak 1 aja terus, 1 dikali sekian, ya udah 1. Sedangkan semua bilangan yang nilainya di bawah 1 di atas 0 gitu ya, misalnya 4 per 9 pangkat X, itu kan lama-lama um, mengecil, kayak misalnya 0,44 pangkat infinite, itu makin lama kan mendekati 0 ya. Basically jadi 2 pengetahuan itu aja. Kalau dia di bawah 1, di atas 0 dia akan mendekati 0 ya. Berarti ini 9 kali 1 tambah 16 kali 0 bagi 0 tambah 3 kali 1 tambah 0. Menjadi basically 9 bagi 3 ya. Atau jawabannya 3. Gitu deh. Limit X menuju infinite dari sekian-sekian-sekian, maka nilai dari 3P-1 adalah. Nah, I think ini kita bisa transform ke bentuk paling umumnya, atau menjadi kayak X kuadrat plus 3PX min 6 dikurangin. Nah, yang ini tuh jadi bentuk akar dari something kuadrat kan. Berarti bentuknya adalah akar dari X kuadrat, X plus 1 dikuadrat aja jadi X kuadrat plus 2X. Sorry, wait. I have a mistake. Ini kalau dikurang something, ya, jadinya dikurang, ini harus dalam bentuk kurung ya. Jadi dikurang X min 1 dalam kurung. Oke? Nah, jadinya kalau X min 1 dikurung, dikuadrat jadinya X kuadrat min 2X plus 1. Nah, terus kalau udah formnya begini, ini kan kita kasih nama kayak A, ini B, ini min 2 tuh P gitu. Ini kan hasilnya kalau dia sudah dalam limit X menuju infinite, hasilnya adalah sama dengan B min P per 2 akar A kan? Atau in this case menjadi, well, ini ya P, ini P. Oke lah, ini anggap aja Q gitu ya. B min Q, right? Nah, jadinya ini B-nya adalah 3P. Terus min Q, Q-nya adalah min 2, berarti plus 2 ya. Bagi 2 akar A atau 2 akar 1. Hasilnya adalah 4. Berarti 3P plus 2 sama dengan 8. 3P min 1 berarti adalah 5 ya. Atau dikurang 3 gitu. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 11. Turunan dari fx sama dengan sekian-sekian. Nah, ini ya just ya the rule aja ya. Berarti 2x pangkat 4 diturunin jadi 4 kali 2x pangkat 4 min 1 atau 2 pangkat 3 gitu ya. Tambah, by the way ini, nah gitu ya, takutnya salah paham, karena 2 kali 4-nya tuh kan sebagai koefisien, terus yang dipangkatin 3 cuma x-nya aja. Terus x plus 2 kuadrat diturunin jadi 2 kali x plus 2 kali turunannya x plus 2 kan 1 gitu. Berarti ini menjadi 8 x pangkat 3 tambah 2x plus 4. Atau in that case jawabannya adalah mana tuh? B ya? Ya. Ini kenapa ada plus 2? I don't see why, tapi nggak ada plus 2-nya harusnya. Oke, lanjut nomor 12. Bila fx sama dengan bla 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 bla, maka turunan. Oke. Berarti ini kalau misalnya fx adalah sorry, gue tulisnya A aja deh, upper B gitu ya. Berarti turunan dari x
adalah turunan A kali B kurang A kali turunan B bagi A, basically B kuadrat gitu ya. Nah ini doesn't seem dia untuk merubah atau kayak mengexpand, jadinya kita masukin dalam bentuk perkaliannya aja ya. Berarti turunan fx adalah ini diturunin jadi 2x plus 2 kali form B-nya yang masih utuh kali 2x plus 1 dikurangin A-nya berarti dalam bentuk utuh, terus yang 2x plus 1 diturunin jadi 2 gitu ya. Bagi dengan bawahnya kuadrat. Nah, this answer adalah yang A ya? Atau am I salah lihat? Bedanya A sama A apa ya? Oh, plus min, oh ya. Ya, berarti jawabannya yang A. Oke, lanjut 13. Bila fx sama dengan... Oke, berarti ini kan fx bentuknya adalah A kali B. Berarti turunan dari fx adalah turunan A kali B tambah ya, tambah A kali turunan B. Beda sama yang di atas, kalau yang di atas itu kan dikurang. Gitu. Nah, berarti turunannya dari A, berarti fx adalah A diturunin menjadi 4 kali 2x min 3 pangkat 3. Jangan lupa dalamnya juga diturunin ya. 2x min 3 diturunin jadi kali 2 gitu. Terus dikali 5x plus 2 pangkat 3. B-nya mentah dikali A, tambah A itu 2x min 3 pangkat 4, kali B-nya diturunin menjadi 3 kali 5x plus 2 pangkat 2, terus diturunin ya, berarti jadi kali 5 gitu. Nah, berarti itu kalau you lihat pilihan jawabannya, ini pangkat 3 semua, pangkat 2 semua, right? Berarti ini kita harus distributifkan. Distributifkan, berarti yang sebelah kiri itu adalah anggap ini semua itu gue sebutnya apa ya, alfa gitu ya. Berarti ini alfa kali, ini kan pangkat 3 pangkat 2, ini pangkat 3 pangkat 3. Nah, berarti yang sebelah kanan aja nih yang harus kita keluarin. Alfa dikali 5x plus 2, ini pangkat 1 kali 4 kali 2 tambah. Nah, ini yang sebelah kanan semua, ini juga sama nih kayak alfa. Ya, alfa pangkat 3 pangkat 2. Nah, tapi ini udah badal pangkat 2, yang ini yang kelebihannya, pangkat 3. Nah, berarti ini alfa kali 2x min 3 pangkat 1 kali 3 kali 5. Nah, berarti alfanya itu kan kayak sebuah distributif lah ya. Alfa dikali, nah ini 8 kali 5x plus 2 adalah 40x plus 16. Nah, terus ditambah distributif yang kanan, ditambah, sorry ini dikurang dulu, ditambah 15 kali 2x min 3, berarti 30x min 45 ya. Berarti hasilnya adalah alfa kali 70x dikurangin berapa tuh? 29? Ya, 29. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, jawaban yang C. Lanjut ke 14. Bila Gx min 2 sama dengan yada, berarti itu, oke, caranya gini. Kan ini Gx min 2 ya, terus gue harus mencari Gx-nya berapa. Sama kayak fx plus 1, harus cari fx-nya berapa agar bisa dicari f bundaran G-nya. Nah, berarti kalau Gx min 2, asumsikan aja nih, misalnya x min 2 itu sama dengan alfa ya. Nah, berarti G alfa sama dengan berapa? Ini kan x min 2, berarti sama dengan alfa ya. Nah, berarti kalau x-nya sendiri itu sama dengan alfa plus 2 kan? Nah, ini sekarang ditransform aja, berarti 2 kali x, x-nya adalah alfa plus 2 min 7, atau 2 alfa plus 4 min 7. Berarti G dari alfa adalah 2 alfa min 3, atau ya udah Gx sama dengan 2x min 3 gitu ya. Itu cara mengembalikan menjadi bentuk x-nya aja. Nah, terus kalau misalnya ini anggap x plus 1 itu sama dengan beta, berarti x-nya aja adalah beta min 1 ya. Nah, berarti fx plus 1 atau f beta adalah x adalah beta min 1, berarti
beta min 1 kuadrat min 4 kali beta min 1 plus 5. Atau beta kuadrat min 2 beta plus 1 min 4 beta plus 4 plus 5. Atau ini menjadi beta kuadrat min 6 beta plus 10, I think. Berarti f dari x adalah ya udah x kuadrat min 6x plus 10. Ditanyanya f bundaran g, ya kan? Nah, berarti hx atau f bundaran g, ini kan berarti f dari fungsi g kan? Nah, berarti adalah masukin gx ke dalam x-nya si f. Berarti apa nih? G kuadrat min 6g plus 10 tuh. Nah, g-nya adalah 2x min 3. Berarti 2x min 3 kuadrat min 6 kali 2x min 3 plus 10. Sebenarnya ada cara lain sih, tapi nanti gue tunjukin. Ini pertama yang manual dulu. Ini jadinya 4x kuadrat min 2 kali 3 kali 2, 12x plus 9 min 12x plus 18 plus 10. Berarti ini jadinya hx sama dengan 4x kuadrat minus 24x berapa tuh? Plus 37 ya. Ya, berarti turunannya h aksen x sama dengan 8x minus 24. Jawabannya nggak ada. Oke, sekarang gue akan mencoba dengan cara lain, apakah hasilnya sama atau enggak kan. Nah, kalau kalian tahu bahwa hx adalah f dari g, x gitu ya, berarti turunan hx adalah turunkan f terhadap sebenarnya ya df per dg, terus dg per dx gitu ya. Nah, sekarang turunin f terhadap g dulu. Nah, terus kalau diturunkan jadinya berapa tuh? Berarti turunannya adalah g kuadrat min 6g plus 10, berarti 2g min 6 gitu ya. Turunan ini nih. Nah, berarti dikali dg per dx, turunan 2x min 3 kan kali 2 aja. Nah, g-nya apa sih? G-nya adalah tadi 2x min 3, masukin lagi, min 6 kali 2. Gitu ya. Nah, berarti 4x min 6 kali 2 jadi 4x min 3 min 6. Ya, kali 2. Berarti 2 kali 4x min 12 sama dengan 8x min 24. Ya, sama kayak yang bawah. Jadi walaupun kayak jawaban lu nggak ada di PG, tapi when you confirm it dengan dua cara berbeda hasilnya sama, ya udah berarti lu tahu emang nggak ada aja jawabannya gitu kan. That's what usually I do kalau saya ketemu soal-soal yang nggak ada jawabannya. Jawabannya 8x min 24. Lanjut ke nomor 15. Bentar, ini gue Oke, lanjut ke nomor 15. Persamaan garis singgung kurva bla 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 berabsis 1 ya. Berarti ini x sama dengan 1. Oops, sorry. X sama gue nulis apa sih? Nah, oke. X sama dengan 1 ya. Itu kan ditanya persamaan garis singgung. Berarti harus ada dua hal yang dicari. Yang satu, berapakah kemiringan atau turunannya, slope-nya berapa. Terus cari juga titiknya di mana gitu, y-nya di mana, ordinatnya di mana ya. Yang pertama gue tulis dulu ordinatnya berapa nih. Kalau berarti y dari 1 adalah 1 pangkat 4 tambah 2 kali 1 tambah 2 itu 3 kan. 3 kuadrat plus 10 atau menjadi 1 tambah 18 tambah 10. 29 ya. Nah, terus turunannya y aksen itu adalah 4x pangkat 3 tambah 2 kali 2x plus 2 kali 1 tambah 0 gitu. Atau 4x pangkat 3 tambah 2 kali 2, 4x tambah 8. Berarti pada absis 1 ini kemiringannya adalah 4 kali 1 pangkat 3
plus 4 plus 8, atau hasilnya 16. Nah, ini kan adalah kemiringan ya, atau kita sebutnya gradient M gitu. Nah, persamaan garis kan ini sama dengan MX plus C. Berarti ini masukin aja, 29 sama dengan M-nya 16 kali 1 tambah C. C-nya adalah 13 ya. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan MX atau 16X tambah C-nya 13. Ya, I think nggak ada jawabannya lagi. Ya, itulah jawaban gue ya. Kalau salah nanti kayak I put it in the description box. Lanjut, 16. Grafik fungsi fx sama dengan yada. Oke. I think the way you do it adalah melihat apakah ada titik stasioner atau kayak semacam titik belok lah ya. Nah, ini kan grafiknya X pangkat 3. Grafik X pangkat 3 itu generally kayak naik, terus bengkok, terus naik lagi. I think like itu uh, enggak. Ini kan garis Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X kuadrat begini. Kalau Y sama dengan X pangkat 3 itu, ini ada porsi naiknya sih. Begini deh. Ya, begitu. Oke, jadi kayak belok di tengah, I think. Itu bentuk generalnya. Kalau ditanya grafik fungsi X sama dengan sekian, berarti yang harus dicari ada supposedly 2 titik gitu ya. Jadi dia bisa juga bentuknya begini sebetulnya. Nah, naik turunnya cukup cari kayak di manakah sih sebetulnya 2 titik di mana dia itu belok ya, let's say. Nah, with that knowledge, berarti cari aja F turunannya. Sepertiga X pangkat 3 diturunin menjadi X kuadrat, terus min 2X min 3. Nah, ini kan kalau mau cari dia di mana, stasionernya atau beloknya gitu kan, misalnya 0. Berarti ini persamaannya X min 3 sama X plus 1 ya. Sama 0, atau lokasinya ada di X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 1 ya. Nah, with that knowledge, artinya, jadi nih, ini di minus 1, ini di 3. Bentuknya itu, I mean, you should test it sih, dengan F turn 2 kali. Ya, I mean like, Gotterall would either test 2 kali atau masukin aja di tengah gini, di tengah sama di kiri kanannya bentuknya gimana, tapi gue sih di tengah aja, karena di kiri gue udah tahu itu pasti plus, di kanan pasti plus, di tengahnya aja, kayak bagaimana, misalnya ini 0 kan di tengahnya, berarti turunan pada 0 adalah 0 kurang 2 min 3, minus 5, berarti ini turunnya. Nah, kalau ditanya, ini kan pas nih, berarti ini bentuknya kan begini, kayak generally dia naik, terus dia turun, nggak begitu sih, dia naik, terus dia turun, terus dia naik lagi, gitu kan, pas di sini. Nah, berarti kalau 1 min 1 sampai 4 ya, berarti dia turun, terus dia akan naik ya. Berarti naik, turun lalu naik. Jawabannya ditanya min 1 sampai 4. Berarti ini turun, terus ini naik. Jawabannya yang lanjut, 17. Nilai minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat min 848 dalam interval sekian-sekian. Nah, nilai minimum itu I think the trick is the same, apalagi kayak fungsinya x pangkat 3 gitu ya. Pertama, cari dulu like titik stasioner, titik belok ya. Berarti ini 8x kuadrat turunannya kurang 12x min 48 sama 0, atau kayak semuanya dibagi, bagi 8, ini 2 kali 3 itu 6 ya, dibagi 6, x kuadrat min 2x kurang 8 sama 0, atau jadinya x min 4 kali x plus 2 sama 0 ya. Berarti ini x1-nya ada di 4, x2-nya ada di minus 2 yang membuat dia menjadi 0.
right? Ada di min 2 sama ada di 4. Nah, bentuknya kayak kalau misalnya X pangkat 3 sih sama aja bentuknya. Terus dia lihatnya kayak, oh intervalnya ada di minus 3 nih, sampai 4 ya. Nah, berarti actually itu ada dua kemungkinan teman-teman, antara dia lowest-nya di sini atau lowest-nya di sini, right? Nah, sekarang kita cari aja. So, jadi ini turunannya. Nah, kalau ketika X-nya sama dengan minus 3, berarti nilainya atau nilai Y-nya adalah 2 kali min 27 kurang 6 kali 9 min 48 kali min 3 plus 5. Berapa tuh? Gue malas ngitung sih. Ini 5, min 54, min 54 juga, terus tambah 144 plus 5. How much is that? 144 min 108 adalah 36. Tambah 5, 41 ya. I think 41. Tapi that might not be the answer. Bisa jadi ada di sini. Coba masukin F4. Nah, F4-nya itu adalah 2 kali X pangkat 3, itu 128 ya. Dikurang 6X kuadrat. 6 kali 16, 96. Dikurangin 48 kali 4, atau berapa tuh? 192 tambah 5. Nah, ini hasilnya adalah 133 dikurangin 288 ya. 155. Ya, berarti jawabannya min 155 atau yang bravo. Gitu ya. Jawabannya yang B. You have to check kayak both ends aja yang memungkinkan untuk jadi minimum. Lanjut, nomor 18. Diketahui turunan sebuah kurva dan melewati bla 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 bla. Nah, berarti kalau turunannya adalah 3x plus 5, ini tinggal di integral aja ya. Berarti melihat fungsi fx-nya adalah 3/2x kuadrat tambah 5x tambah konstanta. Lah, c-nya gue nggak tahu kan. Nah, tapi buat cari c-nya, lo tuh punya koordinat 2,4 yang dilalui oleh fungsi tersebut. Berarti kalau f2 adalah 3/2 kali 2 kuadrat tambah 5 kali 2 tambah c. Atau that's basically 6 tambah 10 tambah c, hasilnya 4. Berarti c-nya adalah 4 dikurangin 16 sama dengan minus 12 ya. Nah, terus melalui 1, k. Berarti itu kalau x-nya 1, y-nya kan k. Berarti lihat aja f1 berapa. F1 adalah 3/2 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 dikurangin 12 ya. Karena tadi c-nya minus 12. Berarti ini 3/2 plus 5 min 12, atau 1,5 kurang 7 itu kan minus 5,5 ya. Minus 11/2. Right? Nah, terus kalau ditanya 2K, oh ini sama dengan K ya. Berarti 2K plus 5 sama dengan min 11/2 kali 2, atau jadi min 11 aja tambah 5. Sama dengan minus 6. That's the answer. C. Lanjut, nomor 19. Integral X pangkat 3 min X bla 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 bla. Nah, integralnya, oke. Ini kan kayak satu suku kali suku lain, tapi satu suku itu adalah turunan dari suku lain gitu. Nah, jadi ini bentuknya kalau gue tuliskan suku U sama dengan X pangkat 4 min 5. Berarti turunannya DU per DX gitu ya, adalah 4 X pangkat 3. Atau kalau ditulis DU gitu ya, DU sama dengan 4X pangkat 3 DX. Berarti kalau kita mau nyari X pangkat 3 DX doang, berarti ini 1/4 DU ya. Nah, ini berarti kalian bisa transformkan bentuknya menjadi integral X pangkat 3 DX
itu berarti 1/4 DU kali ini X pangkat 4 min 5 kan U, ya. Kali U pangkat 5. Berarti basically ini adalah pertanyaannya integral atau 1/4 deh, 1/4 integral U pangkat 5 DU kan. Nah, integral U pangkat 5 DU adalah 1/6 kali U pangkat 6. Ya kan? Ini kali 1/4-nya jangan dihilangkan, basically. Berarti ini menjadi 1/24 U pangkat 6 ya, hasilnya. Atau 1/24 kali X pangkat 4 min 5 pangkat 6 plus konstanta. Jangan lupa integral. I mean, for me it's not important, tapi for the mathematics it is. Jadi jawabannya yang A. Lanjut, nomor 20. Diketahui F turunan X adalah 6X kuadrat plus 4X plus 2. Maka fungsi X adalah, nah ini kalau udah diketahui turunannya berarti tinggal diintegral aja bareng-bareng. Berarti Fx adalah integral dari 6x kuadrat plus 4x plus 2 dx. Hasilnya adalah 6/3 ya. X pangkat 3 tambah 4/2 x kuadrat plus 2x plus c. Nah, ini 2, ini 2 juga. Ya kan? Nah, terus F2 sama dengan 2 kali 8 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 2 tambah C. Atau ini adalah 16 tambah 8 tambah 4 tambah C sama dengan 28 plus C, hasilnya adalah 8. Ya, berarti C-nya adalah min 20 ya. Berarti fungsi fx sama dengan ini semua nih. 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 2x minus 20. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, cool. Lanjut menuju soal esai. Keuntungan seorang pedagang bertambah ya oke, panjang juga ya. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama jika keuntungan pada bulan pertama 46. Wait, actually, I think it's better gue edit dulu sebentar. Gue screenshot tuh sebentar di bawah. Oke, udah gue pindahin soal-soalnya. Nah, keuntungan dia bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Berarti ini adalah deret aritmatika ya, karena pertambahannya konsisten. Nah, jika keuntungan pada bulan pertama, atau gue tulis aja sebagai U1 ya, 46.000, terus pertambahan keuntungan. Pertambahan itu kan berarti kayak delta atau selisihnya. Sama dengan 18.000, tentukan jumlah keuntungan sampai bulan ke-12. I think jumlah maksudnya ya summation atau di SN gitu ya. Nah, berarti kita mengetahui, oh, UN sama dengan U1 tambah N-1 kali D. Gitu kan. Nah, terus sisanya SN-nya aja ketika bulan ke-12 atau S12. Tadi ingat rumusnya SN sama dengan N/2 kali U1 tambah UN gitu kan. That's the quickest way. Nah, kalau mau cari, sekarang kita cari U12 dulu deh. Bulan ke-12 keuntungannya berapa? 46 tambah 12 min 1 kali 18 ya. Atau 46 tambah 11 kali 18 itu 198. Sama dengan, how much is that? 244, I think, kalau nggak salah hitung. Sudah jam 2 pagi. Sorry guys, sudah jam 2 gue nggak fokus. Anyways, lanjut. SN, S12 sama dengan 12/2 kali 46 plus 244 ya. Berarti ini adalah 6 dikali 290 atau berapa tuh guys? 1540 ya. Nggak mungkin. 1740 I think. Tahu ya, 29 kali 6. Iya. Berarti jumlah keuntungannya
sampai bulan 11, bulan 12. Nanti kalian kalau saya tulisnya kayak apa, lebih rapi ya, atau lebih lengkap gitu. Basically kan kayak gua malas aja. Tapi kalau misalnya kalian, you do it properly lah ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai dari limit. Ya. Oke, berarti tadi kayak gunakanlah rumus yang tadi ya. Jadi rumusannya gini, teman-teman. Kalau ada akar AX kuadrat plus BX plus C, ini kayak kalau minus nggak apa-apa, tinggal masukin aja B-nya sebagai minus ya. Dikurangin akar, sebenarnya ini juga harus sama sih. Jadi AX kuadrat juga. Jadi depan harus sama. Plus PX plus Q. Ini hasilnya adalah B min P per 2 akar A. Nah, jadi ingat bentuknya cuma buat akar 2 ya. Jadi akarnya akar 2, nggak boleh akar 3. Terus juga ini limitnya harus X menuju infinity ya. Sama koefisien dari X kuadrat itu harus sama. Sama-sama 2, sama-sama 4, bebas. Tapi harus sama. Nah, berarti in this case, itu kita tinggal merubah aja kan. Soalnya menjadi limit X menuju infinity dari akar 4X kuadrat plus 5X min 6. Nah, ini tuh dikurangin berapa sih? Dikurangin 2X minus 1 ya. Jangan lupa minus karena ya nanti setelah dikeluarin baru jadi min 2X plus 1. Tapi kalau mau dikurang harus di minus. Nah, berarti ini bisa dikuadrat terus kita akarkan. Jadi sama dengan soalnya limit X menuju infinity dari akar 4X kuadrat plus 5X min 6 dikurangin dari akar 4X kuadrat min 4X plus 1. Berarti ini langsung aja masukin B min P per 2 akar A atau 5 min P-nya itu min 4 ya. Bagi 2 akar 4. Berarti this gives you 9 per 4. Itu jawabannya, 9 per 4. Tapi ada cara lain sebetulnya. Kayak kalau kita mau lihat, teman-teman, limit X menuju 0 dari akar, let's say kayak X kuadrat plus BX gitu. Ini adalah langsung aja X plus B per 2 gitu. Itu boleh begitu juga. Jadi kayak kalau kita mau masukin ini nih, cara keduanya, tadi limit X menuju 0 dari akar 4X kuadrat plus 5X min 6 dikurangin 2X plus 1. Nah, I think kayak another way to do this would probably involve langsung aja ini 2X plus, nah 5 per 2-nya kayak generalis sih gue bakal keluarin dulu deh. Akar 4 kali akar X kuadrat plus 5 per 4 X min 6 per 4 gitu. Dikurangin 2X plus 1. Nah, berarti yang bentuk ini kan jadinya 2 ya. 2. Nah, bentuk yang sini adalah X. Nah, plus 5 per 4 itu dibagi 2, teman-teman. Jadi, X plus 5 per 8. Tapi nanti dikali 2. Terus dikurangin 2X plus 1. Berarti ini menjadi 2X plus 5 per 4 minus 2X ditambah 1. Nah, ini dicoret. Hasilnya 5 per 4 tambah 1 atau 9 per 4. Jadi either way, lu bisa mengerjakan soal ini apa aja caranya boleh. Ya, hasilnya sama aja sih. Suka-suka lu lah pokoknya. Selama caranya benar, kayak there is no problem. Lanjut ke nomor 3. Sebuah kawat dengan panjang 500 meter akan dibuat kerangka balok yang salah satu panjangnya 25 meter. Oh, sebuah kawat kerangka balok, oke. Berarti balok itu kan kayak apa? Cuboid ya, rectangular, dia bukan kubus gitu. Nah, berarti gambarnya gimana ya? Bentar, I don't have good drawing skills. Gini deh.
Nah, gitu deh. Nah, ini tuh ada panjang, ada lebar, ada tinggi, right? Nah, salah satunya tuh 25. Anggaplah tingginya 25 gitu ya. Karena gua malas. Sebenarnya bisa ABC, PLTA, kalau terserah lah. Nah, jadinya kan kalau kita mau lihat kawat dengan panjang 500 meter, berarti 500 meter itu adalah total dari kelilingnya, what do you actually call it, kayak total panjang rusuknya lah. Nah, total panjang rusuknya itu kan adalah 4P tambah 4L tambah 4T kan. Nih, 4P, 1, 2, 3, 4, terus 4L, 1, 2, 3, 4, wait, sorry. L-nya yang ini 1, 2, 3, 4, terus 4T 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 PLT kan, basically. Berarti 4 kali P plus L plus T itu hasilnya adalah 500, teman-teman. Nah, salah satunya itu 25. Berarti langsung aja 4P tambah L aja, terus tambah 4 kali 25 kan. Hasilnya adalah 500. Berarti 4 kali panjang plus lebar. Itu sebenarnya kayak bisa lebar dan tinggi sih. Pokoknya AB, ya whatever lah, ngerti kan? Nah, tambah 100 sama dengan 500. Berarti 4 kali P plus L-nya aja adalah 400, atau panjang plus lebarnya itu 100. Nah, dengan begini teman-teman, kita sudah punya satu yang bisa dikerjakan ya. Atau kita tahu saja nih, panjang sama dengan 100 min lebar, atau lebar sama dengan 100 min panjang. Sama aja, bebas. Nah, terus yang menjadi objektifnya adalah volume baloknya maksimum, ya kan? Berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi kan? Nah, tingginya itu udah pasti 25 gitu kan? Nah, sedangkan panjang plus lebar itu ada constraint-nya. Panjangnya itu 100 min lebar gitu ya. Kali lebar kali 25. Berarti ini menjadi 100 L min L kuadrat, terus ini semua dikali 25. Atau 2500 L min 25 L kuadrat. Terus pertanyaannya kayak, terus gimana? Nah, teman-teman tahu kan, kalau kita punya fungsi yang bentuknya min X kuadrat plus Bx plus C, itu kan bentuknya seperti ini ya. Kayak ini set-set, terus bentuk fungsinya itu naik terus turun lagi. Nah, yang objektif adalah nyari di manakah tertingginya, karena kan dia mau cari volume max. Gitu ya. Nah, berarti caranya adalah, anggap ini adalah fungsi volume dengan variabel L, berarti turunan dari fungsi volume adalah 2500 dikurangin 50 L. Itu turunan fungsinya. Terus kalau mau nyari titik maksimumnya berapa, berarti kan turunan sama dengan 0 ya. Atau 50 L sama dengan 2500, L-nya adalah 50. Nah, berarti dengan gitu, P sama dengan 100 min L atau 100 min 50, panjangnya juga 50 meter, lebar 50 meter. Nah, terus tentukan panjang dua rusuk lainnya. Berarti langsung aja panjang dua rusuk lain sama dengan 50 meter. Gitu ya. Udah deh. I think this is like dari pengalaman gue ya. Kalau soal-soal nomor 3 begini, kayak kalau misalnya carilah area maksimum, itu tuh basically kayak bentuknya bakal persegi, teman-teman. Nah, jadi cara cepatnya ya udah, karena kamu tahu P kali L itu bentuknya bakal persegi untuk mencapai volume maksimum atau area maksimum. Berarti nanti kalau misalnya mau nyari P atau L, apa sih, panjang atau lebar itu basically 100 bagi 2 aja, karena bentuknya pasti persegi. Atau nih, kayak misalnya nanti kalian coba di rumah aja ya, kalau panjang plus lebar itu sama dengan, let's say, kayak 12, terus harus dicari volume maksimum, itu pasti nanti ketemunya P-nya 6, L-nya 6 gitu. Berapapun P-nya itu pasti hasilnya something dibagi 2, karena dia mau nyari volume maksimum itu biasanya persegi gitu hasilnya ya. Yeah, I think that's my tips. Ya udah, if there are any mistakes nanti I will update the description. Terus good luck for your test.
Semoga hasilnya bagus dan bikin orang tua kalian bangga ya. Have fun with the PAT. Bye-bye.